Hai, balik lagi di podcast For You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Nah, pasti banyak, oh ya udahlah, gimana nih, kayak ada juga nih yang kayak aku tetap mau ngejar SNM nih. Iya. Ada juga yang kayak oh udahlah nggak usah terlalu berharap sama SNM. Idealis kan gitu istilahnya kan. Iya, maksudnya kayak sekolah aku aja cuma berapa persen gitu. Aku perjuangin aja di SBM. Nah, kalau Kak Ara sendiri gimana? Kalau misalnya buat SN ya sebenarnya tuh kuota tiap maksudnya kuota persen tiap sekolah itu sama tergantung akreditasi. Iya. Nah, cuman setahu aku yang namanya SN itu sedikit banyaknya mereka itu memprioritaskan putra-putri daerah. Jadi kemarin kan kita yang teman-teman aku itu kan aku tanyain tuh yang lulus SN tuh rata-rata dari Jogja dan Solo. Nggak ada yang Sumatera, kayaknya nggak ada kayak gitu. Yang SNMPTN yang jalur rapot itu, UGM. yang UGM. Nah terus aku itu sebenarnya orangnya idealis ya, maksudnya aku udah tahu masuk UGM jalur SN itu sangat-sangat kecil. Bahkan hampir tidak ada peluangnya. Aku maksudnya aku sangat sadar akan hal itu, tapi emang dasar keras kepala, jadi nyoba-nyoba aja gitu kan. Dengan waktu itu pegangannya karena pernah juara di nasional, siapa tahu nih UGM bisa membuka hatinya ya buat menerima aku. Apa salahnya mencoba kan, walaupun akhirnya ya ditendang juga dari SD. Terus tapi sisi lainnya aku tetap mempersiapkan SB gitu, karena udah pernah istilahnya tuh cari-cari di Google, di YouTube gimana peluang SNMPTN dan pentingnya untuk mempersiapkan SBMPTN. Nah, jadi aku tuh udah menyiapkan SBMPTN dari sebelum SN. Aku mulai belajarnya mungkin bulan Desember kayaknya. Bulan Desember itu aku udah belajar itu buat SB. Hamin berapa berarti kalau SB? SB itu kan bulan April ya kemarin. Berarti Hamin 14 April. 5 bulan lah ya. 5 bulan. Cuman Desember itu juga nggak full belajarnya, maksudnya dari Desember ke April itu nggak full belajarnya. Januari itu sama sekali nggak belajar waktu itu. 1 bulan karena ada kesibukan lain waktu itu. Jadi hitungannya Desember, Februari, Maret, April. Jadi meskipun aku memasukkan pilihan yang tidak realistis di SN, tapi istilahnya aku udah punya bekal nih. Di belakang tuh nggak kosong-kosong banget gitu. Aku udah ada, oh kalau aku nggak lulus SN terus aku harus ikut SB, aku udah siap gitu. Karena bayangin aja pengumuman SN itu tanggal 22 Maret ya. Terus SN-nya, terus SB-nya itu tanggal 14 April. Deket banget. Gak nyampe 1 bulan. Dan parahnya lagi, waktu SN itu, dari pengumuman SN itu 22 Maret tuh lagi ujian sekolah. 1 minggu, tabrakan. Ya bayangin aja kalau kita nggak lulus SN, kita lagi belajar ujian sekolah, terus 14 April nanti mau SB, mau ngisi apaan? Kayaknya nggak mungkin diporsir terus kan otak kita. Iya, kan otak kasihan juga kan. Ya jalan satu-satunya cuma berharap jalur langit aja, kayak gitu. Betul. Setuju. Kayak gitu sih. Jadi meskipun memasukkan pilihan yang tidak realistis, tapi tetap mempersiapkan SBM. Dan tips buat adik-adik juga nih, meskipun mungkin adik-adik merasa, oh aku bakal lolos nih di SN, tapi harus tetap mempersiapkan SBM, karena SN itu bener-bener jalur yang goib kalau menurut aku. Beneran deh, nggak tahu siapa yang bakal masuk tuh, nggak tahu gitu. Bahkan hoki nggak sih? Iya, hoki bener. Coba Taya perhatiin deh, bahkan 3 besar umum aja nggak ada yang masuk SN. Oh my god. Iya kan, Kak Angel masuk UI ya karena jalur prestasi itu. Ada jalur khusus, bukan jalur SN. Yang lainnya ya termasuk aku sendiri gitu, maksudnya ya nilai rapotnya yang gak rendah-rendah banget lah kan, tapi tetap nggak lolos gitu. Jadi kita nggak tahu penilaian SN itu seperti apa, kita nggak tahu rezeki kita itu di mana. Jadi ya persiapkan apa yang bisa kita persiapkan gitu. Seperti itu emang sih. harus belajarnya nggak bisa Hamin sebulan gitu. Nggak bisa, karena ini bukan ulangan harian yang SKS ya. Kalau ulangan harian sih mau SKS karena bodo amat. Kelas 12 kan sibuknya kayak Januari mungkin itu udah ujian praktek kali. Januari Februari itu udah kepotong banyak banget kan. Terus abis itu ujian sekolahnya tadi Maret kan. Maret. Januari Februari cuman beda sebulan. Ya makanya kalau mau dipaksa dari misalnya Januari aja belajarnya, misalnya kayak tahun baru jadi kayak resolusi baru, jadi belajarnya nanti aja gitu, nunggu otaknya baru bikin story dulu kan, resolusi 2021 ambis PTN ya, padahal nggak belajar. Harusnya dari tahun sebelumnya. Itu salah besar. Makanya jangan sampai nyesel, beneran deh, jangan sampai nyesel, karena kalau udah
hasilnya udah keluar ya nggak bisa diapa-apain. Kita mau nangis-nangis guling-guling di jalan aja nggak bakalan berubah tuh. Kalau udah tulisan jangan putus asa, tetap semangat, ya nggak bakalan berubah mau kayak gimana pun, beneran deh. Jadi takut ya. Sebenarnya gitu kayak belajar kayak gini juga nggak menutup, misalnya kamu angkatan tahun 2022 nih lulusnya kan, kamu belajarnya ya udah nanti aja. Padahal yang kelas 10-nya yang misalkan angkatan 2024 2023 tuh pasti udah banyak yang ambis. Kayak aku lihat juga banyak banget orang-orang luar tuh bener-bener ambis loh. Kita, aku tuh agak shock ya waktu lihat, aku kan bukan anak Twitter tuh, cuman waktu mau ujian mandiri UGM, aku download Twitter karena pengen nanyain, ada satu orang namanya tuh Kak Amel. Kak Amel itu mahasiswi UGM, masuknya jalur utuh juga. Nah aku download Twitter karena pengen nanya-nanya ke dia. Terus pas aku lihat di timeline itu banyak banget anak-anak SMA yang baru kelas 10, mereka tuh kayak udah join bimbel, terus udah masuk grup PTN. Bayangin, aku pas kelas 10 nggak mikirin itu. Ya mikir tapi nggak melakukan hal itu gitu, kayak masih foya-foya aja. Iya betul banget, kayak cuman diomongan doang. Jadi wah ternyata anak-anak luar ternyata kita tuh nggak bisa ya memandang sempit sesuatu. Maksudnya patokan kita tuh jangan cuma teman-teman kita aja. Jangan misalnya Taya lihat temennya, dia aja santai, dia aja masih nongkrong ya boleh dong aku nongkrong. Jangan, beneran deh harus lihat dunia luar. Karena kalau kita ujian PTN itu saingan kita tuh bukan cuma satu kelas, bukan cuma satu sekolah, tapi satu Indonesia. Ya bayangin aja satu Indonesia. Mau belajar kepepet lagi kan? Ya gimana coba ya. Allah mau ngasih nih gimana, agak berat juga nih kayaknya. Allah mau ngasih nih anak nggak pernah belajar, minta-minta lagi. Minta-minta kasarnya lagi. Gitu ya, kasarnya kayak gitu. Jalur langitnya kurang. Gimana mau dapetin? Mau berharap besar, nggak ada effort kan, aduh kacau. Apa kalau misalkan usaha tanpa doa? Usaha tanpa doa sampai sia-sia lah pasti. Doa tanpa usaha juga ya sia-sia juga. Sama. Harus seimbang semuanya. Betul. Jadi jalur langit, doa, usaha, belajar mulu, ya kan? Kayak gitu sih. Insya Allah. Insya Allah bisa. Terus banyak nih kan pasti yang kayak anak SMA di awal kayak pas ambil jurusan kan bingung tuh, ya kan? Mau IPA apa IPS, terus nanti ujung-ujungnya udahlah IPA aja, tahu terlanjur kayak yang tadi nyesel kan, terus udahlah IPS aja gitu kan. Nah gimana nih misalkan nanti dia udah masuk nih, udah IPA udah IPS udah terlanjur, terus kan biasanya tuh sampai kelas 12 pun bingung mau ambil jurusan apa. Nah gimana tuh caranya Kak biar tahu gitu, tahu pengen masuk jurusan apa gitu ya? Mungkin kalau untuk tahu mau jurusan apa, ini sih lihat kesenangan kita di mana gitu. Jadi misalnya nih selama 3 tahun di SMA, atau mungkin selama kita sekolah dari TK, SD, SMP, kita lihat kita itu berminatnya di bidang apa. Maksudnya berminatnya tuh gimana? Kita tuh di bidang apa yang kalau kita melakukan itu kita senang gitu. Nggak terpaksa gitu. Kayak aku nih, aku misalnya tuh aku seneng banget kalau berorganisasi. Misalnya aku seneng banget berorganisasi, terus aku seneng banget kalau disuruh nge-MC, aku seneng banget kalau disuruh ikut lomba nulis kayak gitu. Nah dari situ lihat berarti aku ini passionnya tuh di ngomong sama nulis. Berarti di ilmu komunikasi. Misalnya nih kasusnya aku nih ya. Nah buat adik-adik juga bisa diimplementasikan. Jadi melakukan refleksi diri. Refleksi diri, kira-kira apa yang sesuatu yang kita senangi. Terus atau juga misalnya kita bisa bayangin nanti kan kuliahnya 4 tahun tuh kan pasti ada rasa bosen kan. Nah kira-kira hal apa ya yang bakal bikin aku nggak bosen. Kayak misalnya selama ini tuh aku senang sama yang berbau-bau biologi gitu. Aku senang misalnya lihat tontonan-tontonan yang berbau kedokteran. Berarti ya udah fix aku pengen masuk dokter kayak gitu. Jadi kuncinya kalau pengen tahu jurusan apa itu melakukan refleksi diri. Dan ini sih satu lagi sama ini, nanya ke orang yang terdekat. Karena selain yang bisa melihat kita selain diri kita sendiri itu adalah orang lain, bener kan? Jadi kita tanya ke orang tua kita, atau misalnya tanya ke teman-teman kita, terus tanya ke guru kita, kira-kira aku tuh bagusnya di mana gitu. Nah nanti ketika begitu dapat saran jangan ditelan
bulat-bulat, tapi harus dulu. Iya, saring dulu, harus direnungkan dulu, terus harus nyoba-nyoba lagi gitu, harus dilihat-lihat lagi. Intinya itu sih, refleksi diri sama tanya ke orang-orang terdekat kayak gitu. Tapi kalau belum nemuin juga, aduh itu gimana? Kayak nggak tahu deh tuh jawabannya gimana tuh. Agak pusing ya, berdoa sama Allah. Kayak contohnya kayak saya. Iya. Katanya belum menemukan ya? Belum menemukan. Sekarang udah kelas 12, sudah semester 1 sudah mulai berakhir ya. Tapi kalau misalnya Taya nanya ke aku nih ya, kita anggapannya kita menerapkan apa yang tadi aku bilang ya. Jangan bilang aku cocok di ilmu komunikasi. Iya, it's true. Karena ya selama ini lihat Taya nge-MC, terus lihat Taya kayak gini nih podcast sih, itu berhubungan banget sama ilmu komunikasi. Terus atau mungkin bisa juga di bidang-bidang yang apa sih, kayak polisi-polisi gitu. Taya kan anak paskib kan. Nah bisa juga kayak gitu. Terus di bidang seni juga bisa nyanyi-nyanyi. Aduh nggak mau jadi anak seni, nggak mau, saya nggak mau. Oh gitu ya. Gitu sih. Tapi biasanya ada juga yang kayak mikir, oh aku ngambil jurusan ini, nanti kalau misalkan kerja gampang nggak ya? Ada juga kan yang suka mikir kayak gitu kan. Gampang ya nyari kerjanya. Biasanya juga ada yang udah mikir, aduh kalau nanti misalkan ngambil jurusan ini, kerjanya ini, gajinya berapa ya? Nah kalau kayak gitu tuh gimana tuh? Masa emang harusnya kita berpatokan dengan gaji, atau kerja tuh ya sesuai ikhlasnya kita, ya nggak? Gimana tuh? Kalau aku pribadi sih belum pernah berpikiran tentang gaji ya. Tapi kalau berpatokan untuk kerja ya emang aku berpatokan sama kerjaan. Iya. Maksudnya masuk jurusan ya juga jangan asal-asal banget gitu. Kayak kita lihat prospek kerja ke depannya itu gimana. Kayak misalnya nih ada satu jurusan, kalau di kampus aku itu ada jurusan baru namanya nuklir, apa sih lupa gitu, pokoknya tentang nuklir. Nah terus aku pernah baca juga tuh di Instagram kalau nggak salah, orang yang masuk jurusan nuklir itu kan 1 tahun tuh mereka yang lulus ada berapa orang gitu, lumayan banyak. Nah cuma 1 tahun. Oh nggak, mesti per tahun tahun. maksudnya. Iya per tahun aja ya. Sorry. Jadi dalam 1 tahun itu ada berapa orang yang lulus, lumayan banyak gitu. Dan nah tapi lingkungan tawaran pekerjaannya itu sempit karena ya seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri nuklir itu masih jadi hal yang tabu istilahnya ya. Masih sangat jarang loh gitu pekerjaan di bidang nuklir. Kalau nggak salah misalnya nih 19 dari berapa puluh yang lolos, itu kesempatan kerjanya itu cuma buat 3 orang, kasarnya kayak gitu. Oh my god. Ya benar-benar dikit kan. Makanya kalau saran aku, kuliah itu jangan asal milih jurusan, tapi harus lihat prospek kedepannya kayak apa gitu. Minimal kita tuh punya bayangan nih, setelah lulus aku bakalan kayak gini. Misalnya aku pribadi nih ya, aku kan ini masuk ilmu komunikasi. Nah setelah lulus mungkin aku pengen nyoba-nyoba di dunia jurnalistik, kayak misalnya masuk narasi, misalnya nih masuk narasi kayak gitu. Jadi presenter. Gitu. Jadi harus punya bayangan dulu, jangan asal masuk belajar terus pas lulus nganggur, nggak tahu. Ya sebenarnya nganggur bukan hal yang salah sih, cuman kan ya sayang aja ilmu kita selama 4 tahun itu gitu. Dan juga kayak menurut aku nih, kalau misalkan kita kayak berpatokan ke gaji, misalkan nih mau ngambil nuklir nih, kan kuotanya dikit, otomatis kayak mikirnya gajinya gede nih, ya kan? Betul. Terus mau ngambil nuklir karena gajinya gede, stres tuh pasti kuliahnya. Iyalah, kalau kita sesuatu selalu mikirin yang namanya duit ya beneran deh bakal stres deh kita. Iya. Karena berpatokannya cuma sama hal yang nggak abadi gitu. Jadi ya jangan berpatokan ke gaji. Kalau yang namanya rezeki itu insya Allah kalau kita niat, kalau kita minta ke Allah secara baik-baik, terus kita menjalankannya juga dengan cara yang baik, ya insya Allah tuh bakal ada-ada aja gitu. Amin. Karena kalau susah juga sih kalau udah stres di kuliah kan, itu udah sampai berapa tahun? 4 Iya, sampai 4 tahun. Kalau lulusnya tepat waktu. Kalau enggak ya lama lagi. Jangan tiba-tiba sampai. No, jangan ya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Terus ke dunia perkuliahan lagi. Yap, apa tuh? Kalau kita ambil, maksudnya kayak apa ya? Kita ambil mandiri nih. Kita ambil mandiri. Tesnya ya maksudnya? Kenapa? Itu sama, maksudnya nanti kalau misalkan udah berjalan sama-sama aja kan sama yang kayak SB atau SN gitu, sama-sama aja kan. Tergantung univnya.